orang yang ingin didapatkan. Nah, kalau puter giling beda lagi, Mbak. Puter giling itu membolak-balikan perasaan seseorang. Andai kata kayak gitu loh, Mbak. Nah, tapi kalau hal semacam itu bisa menggunakan mustika puter giling yang untuk membolak-balikan seseorang tadi, perasaan seseorang. Menyalahkan takdir atau menyepelekan takdir juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita kan sering membahas mengenai ageman atau jimat voli, terus juga penarikan, proses-proses seperti itu, dan ada sarana lainnya. Nah, khusus di kali ini Vina ingin membahas mustika yang dikhususkan untuk pengasihan, Ki. Oke. Boleh. Nah, kalau dari Ki Bagus sendiri nih, mustika untuk pengasihan yang paling banyak dicari atau yang paling sering digunakan oleh orang nih apa aja, Ki? Oke. Jadi mustika pengasihan ya, Mbak, berarti ini mustika pengasihan. Beberapa orang awam mungkin mengira semua sarana pengasihan itu sama. Itu sangat berbeda. Apalagi kalau kita menyebutnya dengan mustika. Ya, ada yang menyebutkan batu mustika mani gajah. Nah, tadi kan sampai tanya yang paling banyak dipilih apa untuk pengasihan? Itu tadi mustika mani gajah, itu salah satunya. Kemudian mustika puter giling. Ada juga sebutan jaran goyang, semar mesem, dan lain sebagainya. Itu semuanya untuk pengasihan. Tapi lebih spesifik pengasihan seperti apa? Begitu, Mbak. Karena ada beda-bedanya. Kalau kita bicara pengasihan saja, nah coba sekarang saya tanya sama sampean, pengasihan itu apa sih? Pengasih, kalau sepemahaman Vina, pengasihan ya daya pikat untuk memikat seseorang. Untuk seseorang berarti kan. Oke. Jadi pengasihan itu secara umum, Mbak, benar kita meningkatkan daya pikat. Meningkatkan daya pikat berarti ya. Berarti apa? Pusatnya adalah kita kan, sebagai pemicu daya pikat. Itu pengasihan. Pelet pun sama. Pelet itu kan datang ketika orang itu terikat dengan kita. Iya. Nah, seperti itu. Nah, untuk sarana tadi mani gajah. Mani gajah itu lebih ke umum, artinya orang-orang di sekitar kita. Seperti itu. Orang-orang di sekitar kita yang mana ingin lebih disukai banyak orang, lebih dihormati, kemudian lebih dekat dengan banyak orang, untuk mencari jodoh cocok kalau untuk mani gajah. Semar mesem sama jaran goyang itu untuk satu individu yang ingin dipikat. Oh, udah ada target ini berarti? Iya, karena mustika semar mesem jaran goyang itu termasuk mustika yang berkiblat pada ajiannya, kan ada namanya ajian itu kan. Itu untuk satu orang yang ingin didapatkan. Nah, kalau puter giling beda lagi, Mbak. Puter giling itu membolak-balikan perasaan seseorang. Bisa untuk banyak orang, bisa untuk satu orang. Jadi orangnya asalnya itu benci bisa jadi cinta dan kembali lagi. Seperti itu. Ini yang menjadikan beda-beda ya. Berarti kalau untuk mengembalikan pasangan atau mengembalikan orang yang udah pergi, yang awalnya itu suka sama kita, bisa menggunakan puter giling itu, Ki? Bisa, termasuk itu adalah salah satu solusinya. Tapi ya gimana ya, Mbak? Kalau kita punya harapan untuk mengembalikan seseorang, ya terkadang itu apa ya namanya? Ribet dari mana? Ribet dari penilaian dari kedua belah pihak. Antara orang yang ingin, katakanlah ini ada klien atau sampean nih dari klienku tolong bantu saya, Ki. Saya ingin mengembalikan pacar saya yang pergi. Ya, pacarmu seperti apa? Misalkan saya tanya kayak gitu. Pacar saya pergi karena dia selingkuh. Saya tanya lagi dong sama sampean. Mbak, pacarmu selingkuh. Kenapa kamu ingin kembali lagi dia? Misal sampai jawabannya gimana? Ya karena saya masih ada rasa, kayak masih sayang, masih cinta, jadi kayak mau diselingkuhin juga nanti dia pasti, saya yakin dia pasti akan kembali lebih baik. Berarti kan masih mengharapkan sesuatu yang belum pasti juga kan? Karena mungkin beberapa kasus pengasihan yang paling berat bukan paling berat untuk bisa terwujud, bukan, tetapi paling berat dalam artian batin itu dijalin ya. Jadi pengasihan itu ada namanya secara spiritual, si target dengan si orang yang minta bantuan itu punya ikatan batin yang harus diikat, Mbak. Nah, itu yang rumit karena tadi
niat sampean untuk mendapatkan dia itu untuk apa. Karena klien saya itu ada Mbak, ingin mendapatkan pasangannya untuk balas dendam, ada yang ingin mempermainkan, ada yang saya itu sudah habis berpuluh-puluh juta jajanin dia, tapi dia kok tiba-tiba pilih orang lain. Saya nggak mau itu. Saya mau dia merasakan apa yang saya rasakan. Nah, itu kan termasuk dendam juga. Dendam. Okay. Ya, andai kata misal tadi cerita tadi pasangan Mbak itu yang katakanlah sudah buruk tipikalnya, sampean ingin kembalikan, nah, sampean mau nggak nerima dia apa adanya? Kalau saya sih mau apa adanya, karena saya yakin dia pasti akan berubah, Ki. Ya, ini sering juga ditanyakan ya sama klien-klien saya juga. Nah, mau dia kembali tapi kenapa nggak mau menerima rasa sakit lagi? Karena ingat, orang yang selingkuh, orang yang punya tabiat buruk itu adalah suatu penyakit yang bisa kambuh suatu waktu. Seperti itu lah, sampean mau nggak seperti itu? Andai kata kayak gitu loh Mbak. Nah, tapi kalau hal semacam itu bisa menggunakan mustika putar giling yang untuk membolak-balikan seseorang tadi, perasaan seseorang. Ada dan bisa, tapi kan ada beberapa syarat juga. Karena tipikal dari klien-klien kan juga ada banyak ya Mbak ya. Katakanlah klien yang nurut nih, nurut artinya adalah, Ki, tolong bantu pasangan saya biar dia kembali gitu. Ya tadi saya yakin dia bisa berubah kok. Ya saya bantu itu. Nah, tata cara pengasihan yang baik artinya adalah ilmu putih, bukan ilmu hitam ya. Adalah kita merubah semuanya Mbak, secara spiritual. Apa yang dirubah? Batin orang ini, ya kan, biar terpancar lampunya, biar si target itu biar tahu kalau ini bersinar, dia kembali lagi begitu. Itu tata caranya. Tapi kan ada tabiat orang yang nggak mau diatur. Pokoknya tolong dia kembali aja, nggak mau melakukan apapun, nggak mau introspeksi diri. Nah, ini sebenarnya yang menjadikan tidak manjur ataupun nggak mandi suatu sarana spiritual atau proses spiritual, kadang dari batin orang itu. Tapi kan di sini yang melakukan perselingkuhan atau yang memiliki tabiat kurang baik itu pasangan saya. Kenapa yang harus dirubah malah diri saya? Kenapa bukan pasangannya yang bukan pasangannya itu, bukan untuk merubah pasangannya itu? Nah, dia kan otomatis pergi tuh dari sampean, katakanlah ini contohnya ya. Nah, kenapa kok sampean yang harus dirubah? Lah kan yang salah ini kan belum tentu dia dan belum tentu jenengan. Nah, ini kan suatu pasangan yang tiba-tiba pisah, ya kan? Tiba-tiba pisah, berarti kan ada yang salah nih antara keduanya. Tahu dari mana kalau kesalahan ini bersumber dari dia? Siapa tahu kan sumbernya dari sampean, kan gitu. Dia pisah karena kelakuannya sudah berubah di sini, akhirnya dia nyeleweng, kan begitu. Makanya secara spiritual itu digaduk Mbak, digabungkan, diperbaiki semuanya begitu. Nah, diperbaiki kan intinya juga harus manut ya, manut seperti yang saya sampaikan tadi. Manut itu penting. Atau saya kasih contoh deh, misalkan saya dokter nih, sampai datang, dok saya mau dibantu untuk menyembuhkan penyakit saya. Oke. Saya diagnosa ini sampean ini penyakitnya ini pakai obat ini. Nah, ini adalah proses ritual saya, contoh ya dokter itu. Oke, kemudian saya memberikan saran Mbak, karena penyakitnya ini bisa kambuh ketika sampean makan banyak lemak, kolesterol dan lain sebagainya. Nah, sampean membantah di situ, loh kan makan ini enak, ini kan happy buat saya, kenapa saya kok harus dirubah begitu? Nah, ini sumbernya kan dari situ Mbak, ya kan? Ya. Paham ya maksudnya? Ya, paham, jadi paham. Saya juga termasuk kayak dokter yang menyarankan menjauhilah ini, saran ini dan lain sebagainya begitu. Saya sangat tidak suka ketika orang itu menyalahkan takdir, menyalahkan takdir atau menyepelekan takdir juga sama. Ya, ada juga yang biasanya saya bantu, kemudian belum ada kemajuan atau belum ada manfaat yang bisa dirasakan, ya kan? Kemudian dia, kalau saya nunggu terus kan sama saja kayak nunggu takdir, kan begitu Mbak? Yeah. Mungkin ada orang yang semacam itu. Padahal andai kata besok terjadi itu kan juga takdir.
Jadi seolah-olah dia nggak mau nungguin takdir begitu, harus sekarang terjadi. Nah kalau sekarang terjadi kan juga takdir termasuk. Iya benar. Oke, jadi ini kembali lagi ke pribadi orangnya. Jadi ilmu spiritual pengasihan pakai sarana atau bahkan bantuan spiritual itu akan manjur ketika hati kita sudah lapang dada, bukan hanya di mulut tetapi di batin, niat kita jelas. Kemudian kalau kita minta bantuan itu sudah secara tidak tertulis, orang yang kita minta itu sudah jadi guru, saya jadi muridnya. Begitu. Jadi alangkah lebih baik itu nganutlah gurumu. Begitu. Nah kalau mau sembuh datang ke dokter, jenengan gak percaya dokter, percuma gak akan sembuh, karena nggak percaya sama orang itu. Nah dikasih dokternya ngasih obat ini, resep ini, nggak percaya resep ini bisa menyembuhkan. Gitu kan, bantuan seperti itu. Seperti itu lah Mbak. Jadi tidak semata-mata misalnya punya masalah, saya ingin membolak-balikan ingin membolak-balikan perasaan seseorang, terus saya datang ke Ki Bagus dan menggunakan mustika puter giling misalnya, berarti saya tidak hanya berdiam diri terus langsung terjadi begitu saja ya Ki? Tetap harus ada bimbingan, harus ada perubahan. Perubahan itu tidak harus Anda harus rubah penampilan, enggak butuh seperti itu. Saran yang saya lakukan, saran yang saya berikan kepada banyak orang yang minta bantuan saya adalah saran yang membangun secara spiritual. Bangun secara spiritual itu gimana? Menata karakter, ya, mindset, hati, lapang dada dan lain sebagainya, begitu. Sama seperti apa ya, kita mempercayai hal yang tidak nampak, begitu kan, kita harus yakin dulu tuh, ya kan, harus meyakini dulu. Sama seperti kalau kita meyakini agama kita masing-masing, ya kan, bahkan Tuhan itu pun nggak nampak, tetapi kita harus yakin, mantep begitu kan. Nah itu malah lebih bagus, apa yang kita lakukan berakhirnya akan lebih bagus, positif, begitu Mbak. Itu yang lebih masuk akal menurut saya. Bahkan kalau ada orang yang saya percaya minta bantuan sama jenengan, tapi ini bisa nggak, dijamin nggak ada waktunya, ya kan, jenengan sampean kan jadi CS saya kan. Sering kan ada yang tanya, ini jaminannya apa Mbak, ya kan, dalam berapa hari gitu biasanya. Iya lah ya, jaminan, padahal kita semuanya adalah manusia yang sama. Ya tidak ada bedanya, begitu. Kita atau saya hanya membantu secara maksimal sesuai dengan keilmuan saya. Ya alhamdulillah selama ini banyak yang terbantu, begitu. Untuk lainnya ya masih proses. Saya bilang masih proses, bukan artinya adalah tidak terjadi, bukan, tapi masih proses. Itu seperti itu Mbak. Untuk sarana spiritual pengasihan ya, seperti itu. Ini udah mulai ada gambaran nih, gimana buat orang-orang yang memilih sarana pengasihan juga harus ada hal-hal atau perubahan yang dilakukan tadi, yang mengikuti saran-saran lah ibaratnya gitu. Manut lah sama gurunya, itu yang lebih bagus menurut saya. Sama arahan yang diberikan. Oke, terima kasih Ki atas waktunya dan penjelasannya mengenai sarana atau mustika pengasihan ini tadi. Ini sudah menjawab pertanyaan dari Vina dan mungkin pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.